Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka pengajian kita Maghrib Mubarakah ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hujan, banjir dan macet ternyata tidak menghalangi niat kita, dan ternyata kita bisa memenangkan perjuangan untuk sampai ke tempat kita yang sangat kita cintai ini. Karena itu semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghargai perjuangan ibu-ibu dan bapak sekalian, selalu konsisten menghadapi berbagai macam tantangan untuk meraih kedekatan diri dengannya. Hari ini ibu bapak kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan orang arif hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk ke sesuatu yang sangat dalam. Kita akan membicarakan diri kita sendiri dengan anggapan bahwa insya Allah semoga yang hadir pada kesempatan ini sudah masuk kualifikasi dan kategori arif. Insya Allah. Kebutuhan orang-orang arif itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya terhadap selain Allah siapapun, maka itu adalah menjadi pelengkap baginya. Kebutuhan primernya, kebutuhan yang inti baginya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an berkata, al-arifu la yazulu idtiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Seorang arif tak kunjung hilang kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia bersandar kepada selain Allah, niscaya tidak akan pernah tenang. Mari kita renungkan ibu bapak sekalian. Apakah kita sudah arif atau belum? Seorang arif tidak kunjung hilang kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ia bersandar kepada selain Allah, niscaya tidak akan pernah tenang. Saya bacakan penjelasannya dulu. Seorang yang arif sangat mengenal dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu sering kita dengarkan. Jadi seseorang yang arif itu sangat mengenal dirinya sendiri, mengetahui pula tidak ada suatu kepuasan kecuali hanya terhadapnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak kepuasan itu, seandainya kita pernah mencoba mencicipi surga, maka surga itu tidak ada rasanya apapun dibanding dengan puncak-puncak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu orang arif berdoanya itu bukan minta surga, apalagi bukan minta duniawi. Yang dia minta adalah Sang Pencipta duniawi, Sang Pencipta surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka pun sadar tentang kekurangan diri sendiri dan sadar pula akan kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi." Bukankah Dia, yaitu Allah, yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam keadaan kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Allah menolong hambanya. Allah selalu menolong hambanya yang tidak putus-putus mendekatkan diri kepadanya, menghampiri dirinya di saat duka dan di saat sedih. Allah tambah mendekati dan menolong para hamba yang selalu mendekatinya, menerima permohonan dan ampunan, serta menyelamatkan hamba dari mara bahaya. Kita jelaskan, Bapak. Al-arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Seorang hamba yang masuk kategori arif tidak kunjung hilang kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia bersandar kepada selain Allah, mengharapkan sesuatu selain Allah, menggantungkan nasibnya selain Allah, niscaya tidak akan pernah tenang. Bukan tidak tenang karena dia musyrik. Dia tidak tenang karena faktor apapun. Semata-mata ketidaktenangannya itu karena dirinya itu merasa berdosa. Ingat malam Jumatan kita, Bapak Ibu ya. Ada rasa berdosa, ada rasa bersalah. Kalau kesalahan kita terhadap manusia yang muncul itu adalah rasa bersalah. Tapi kalau pelanggaran yang kita lakukan terhadap Tuhan, yang muncul adalah rasa berdosa. Lebih berat mana bawaannya, rasa bersalah atau rasa berdosa? Kalau kita pindah kampung, kamu gak bisa lihat saya. Tapi kalau rasa berdosa, sekalipun pindah planet lain, tetap kita akan merasa tidak tenang. Seandainya kita bisa hijrah ke bulan, si pengejar kita pasti nggak mungkin bisa naik ke bulan. Kita pindah ke Mars, lepas tuh, bebas kita, merdeka kita. Jangankan ke bulan, pindah kampung saja, nggak tahu alamatnya di mana, merdeka di situ, ganti nama di situ, operasi plastik, wah merdeka, seperti manusia baru. Tapi orang yang merasa berdosa, mau mengganti jenis kelamin sekalipun, mau pindah ke planet lain sekalipun, dia tetap dikejar-kejar oleh rasa berdosa. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang arif itu jauh lebih takut terhadap perasaan rasa berdosa ketimbang rasa bersalah. Meskipun juga rasa bersalah itu disebabkan oleh dosa itu juga ya. Tetapi bagi seorang arifin sudah mampu membedakan perasaannya. Ini perasaan yang gak enak ini rasa bersalah. Tapi yang satu ini rasa gak enaknya ini rasa berdosa. Orang yang arif mampu membedakan mana rasa berdosa dan mana rasa bersalah. Rasa berdosa itu lebih banyak faktornya dari luar. Ketidaktenangannya dari luar. Malu karena dia pernah melakukan kesalahan. Begitu dia melihat orang banyak, tiba-tiba merasa salah. Tapi kalau dia masuk di kamar nonton TV, nggak ada sedikit pun rasa bersalah itu. Tapi kalau rasa berdosa, baik di depan orang banyak maupun di dalam kamar maupun sendirian kesepian, tetap dikejar-kejar, dihantui oleh perasaan berdosa.
Yang paling ditakuti oleh orang arif ialah rasa berdosa. Karena itu, orang-orang arif itu, Bapak Ibu sekalian, ya, apa kerjaannya orang berdosa itu? Orang yang pernah melakukan dosa itu, dia selalu istighfar. Istighfar itu yang lebih menenangkan hatinya ketimbang ucapan, ketimbang apapun. Pokoknya selalu ingin menebus kesalahan-kesalahannya dengan melakukan perbaikan diri, dengan melakukan ibadah-ibadah sosial. Jadi kalau rasa berdosa menantang orang itu untuk memperbaiki diri, memperbaiki pikiran, memperbaiki jiwa, dan juga memperbaiki human relation, hubungan sosial. Tapi kalau rasa bersalah, mungkin hanya dia bisa melakukan perbaikan human relationnya, tapi belum tentu dia akan melakukan perubahan-perubahan di dalam pikirannya, hatinya, dan seterusnya. Ya, makanya itu orang-orang arif, Bapak sekalian, ialah orang yang selalu bertindak tanpa diikuti oleh keterikatan akan hasil-hasil tindakannya. Ya, artinya tindakan orang yang arif itu adalah actionless action. Ya, saya suka mencari saya sulit menemukan apa pengertian actionless action. Jadi kalau kita misalnya silent action, ya kan? Tapi bagi orang yang arif, dia bisa melakukan lebih dalam daripada sekedar silent action. Apa yang disebutkan tadi dengan actionless action. Jadi dia tidak melakukan daya apapun, dia tidak melakukan reaksi apapun, dia tidak diam juga. Kadang-kadang kan kita itu diamnya itu lebih bermakna daripada berteriak. Ada orang pokoknya ceplas-ceplos, tapi kok tiba-tiba diam 1000 bahasa. Itu kelihatan juga aksinya. Aksinya itu cuma diam. Jadi walaupun aksi diam, tetapi lebih menyakitkan daripada aksi buka mulutnya. Jadi tidak bisa disamakan antara actionless dan silent action. Jadi ada actionless action, jadi tanpa aksi itu aksinya, bukan diam sebagai aksi. Kalau aksi diam itu masih ada warnanya itu kan. Tapi kalau tanpa ada reaksi, seperti tidak ada perubahan pada dirinya sendiri, itu adalah aksinya. Itu disebut dengan actionless action. Ya. Jadi kerja dan hasilnya itu tidak pernah mengubah pikirannya sendiri. Orang lain tidak melihat bahwa kalau dirinya itu tersinggung, tidak pernah ada orang yang membaca lain bahwa dirinya itu adalah ada perubahan. Ini orang-orang arif, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku arif, saya maafkanlah, saya sudah tidak ada lagi. Kata-kata saya sudah maafkan, itu terselip kata-kata tidak memaafkan. Kalau murni dan sejati tidak kalau murni sejati sudah memaafkan tanpa diucapkan. Kalau mengucapkan berarti masih mengingat, ya kan? Memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Contohnya ialah saya kan sudah maafkan, sudah nggak ada lagi di sini. Ya. Padahal memori yang membuat mulutnya untuk mengucapkan itu pertanda bahwa di dalam dirinya masih ada tersisa. Orang yang sama sekali memaafkan secara total, mengingat untuk minta maaf pun juga tidak. Orang arif itu, Bapak Ibu, luar biasa. Ya. Jadi ini perlu kita cermati pada diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Kalau orang arif itu sama sekali sudah tidak menonjolkan dirinya, rasa aku itu sudah nggak ada lagi dalam perasaan, apalagi dalam mulut.
Kita kadang-kadang meniadakan perasaan meniadakan perkataan aku di dalam sebuah percakapan, tetapi rasa keakuan dalam hati masih ada. Kita sering begitu kan Bapak Ibu? Kita sudah tidak pernah mengatakan kata aku atau saya. Ya. Tapi di sini masih ada. Apalagi kalau sudah mengatakan aku di mulut, itu lebih besar akunya lagi di dalam hati. Dia tidak melakukan apapun, tapi dia mengatakan aku yang bela dia. Kalau bukan aku, udah nggak kayak gitu. Padahal mungkin hanya 1% jasanya, tapi dia mengumumkan seolah 90% dia yang berjasa di situ. Hati-hati orang yang seperti ini. Itu pasti bukan orang arif. Orang arif itu selalu menyembunyikan akunya. Apalagi orang arif itu sangat menjauhi keangkuhan. Ya, karena keangkuhan itu Bapak Ibu sekalian, fraud itu ya. Keangkuhan itu satu pertanda bahwa orang itu kehilangan sense of proportion, sudah tidak adalah proporsinya lagi. Jadi ini sangat penting, sense of proportion. Apa bahasa Indonesianya itu? Rasa proporsionalnya. Ya, kalau orang kehilangan rasa self proportionnya, ya, sense proportionnya itu sudah tidak ada keseimbangan lagi. Sudah tidak ada lagi tolak ukur yang permanen pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena proporsi, dalam hal ini takarannya seperti ini yang saya harus ucapkan. Untuk si B lain, maka dosis ucapan saya seperti ini. Kalau orang sudah kehilangan sense of proportionnya, itu sudah tidak ada lagi takaran-takaran dalam berucap, tidak ada lagi takaran dalam bertindak, tidak ada lagi takaran-takaran dalam berperilaku. Jadi ini penting. Karena kalau orang sudah kehilangan sense of proportion ini, ya, daya manusia itu sudah tidak seimbang lagi. Akan kehilangan keseimbangan daya. Kapan waktunya kita emosi, dan emosinya berapa persen yang tepat untuk itu? Berapa persen rasionalnya yang harus kita lakukan di situ? Orang yang arif itu selalu mengatakan perkataan yang tepat. Orang yang arif itu selalu melakukan tindakan yang terukur. Ya. Makanya itu proporsional. Dia bicara terhadap orang kecil, dia tidak tinggi bahasannya. Dia bicara terhadap orang tinggi, advance, dia tidak bicara seperti menghadapi orang awam. Itu orang arif. Orang arif itu ialah orang bijaksana, selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Itu orang arif. Ya. Nah, untuk mengontrol supaya perasaan proporsional ini selalu muncul pada diri kita sendiri, maka itu harus selalu menjaga kedekatan batin kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana caranya mendekatkan batin ini kepada Tuhan? Saya tidak mengatakan pikiran di sini, karena pikiran itu di luar, seolah-olah yang paling dalam pada diri manusia itu sebetulnya adalah spiritnya, rohnya atau jiwanya. Kalau pikiran itu angin-anginan, kapan berubah situasi, gampang sekali berubah pikiran ini. Tetapi kalau soul kita, roh kita ini, jiwa kita yang paling dalam ini, itu biasanya sangat tangguh. Tapi kalau itu jebol, maka akan pindah kepada rasio. Rasio itu adalah luaran daripada jiwa itu sendiri. Yang paling dalam nanti itu adalah
ya kecerdasan spiritual itu yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang arif itu, Bapak Ibu sekalian, referensi hidupnya itu lebih banyak ke internalnya ketimbang ke eksternalnya. Ya. Dia selalu menemukan Tuhannya di dalam dirinya sendiri. Saya ulangi Bapak Ibu. Orang yang arif itu referensinya terletak pada dirinya yang paling dalam. Semakin dekat dengan Tuhan, ya, maka semakin nyaman perasaannya. Dan jarang orang yang salah dan berbuat keliru kalau dia dekat dengan Sang Penciptanya, dan itu lebih intensif dirasakan dari dalam diri manusia. Nah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, jiwa yang sangat dalam ini itu bisa terkecoh. Referensinya itu keluar, bukan lagi merujuk kepada dalam hati nuraninya yang tidak pernah bohong ini, tapi dia terseret kepada aspek-aspek duniawi. Kalau orang sudah melakukan proses eksteriorisasi daripada referensi hidupnya, maka itu nanti akan masuk dijebak oleh rasionalisme. Rasionalisme itu segala tindakannya itu diukur berdasarkan pikiran, sudah hilang Tuhan di situ. Jadi rasionalisme itu Bapak Ibu sekalian, ini beda rasionalisme dan rationality. Kalau rationality itu kualitas, itu positif itu. Tapi kalau rasionalisme itu segala daya manusia itu pikirannya. Referensi tunggalnya adalah pikirannya. Siapa yang menguntungkan secara pragmatis pada dirinya sendiri, dia akan merujuk kepadanya. Padahal banyak sekali yang masuk di akal, tapi bertentangan dengan hati. Ya kan Bapak Ibu? Semua orang setuju, tapi kalau dia tanya hatinya, kok enggak tuh? Ya. Hati itu tidak berdasarkan mayoritas, tapi berdasarkan Allah. Kalau rasio, ukuran baik dan buruknya itu ditentukan oleh mayoritas. Contohnya, di pantai, semua orang menganggap wajar, nggak apa-apa kok pakai bikini, ini kan pantai, apalagi pantainya semuanya pantai terbuka ini. Yang pakai jilbab pun juga sudah tinggal di leher, kadang-kadang juga jatuh, dililitkan di perut, gulung celana juga itu takut kena air, akhirnya naik ke darat lupa turunkan celananya, padahal sudah kelapa jilbab. Nah, jadi ini bahayanya kalau referensi kita itu adalah rasio. Rasio itu takarannya adalah manusia. Manusia di situ adalah mayoritas. Asal tidak bertentangan dengan opini publik, opini mayoritas, maka dianggap wajar dan itu baik. Sehingga dia tidak akan mengutuk orang-orang yang pakai celana pendek atau pakai pakaian minim di pantai, karena memang itu dunia pantai, atau foto di samping kolam renang, atau foto di kamar tidurnya, nggak apa-apa, pakai daster mini di situ. Tapi bagi orang yang arif, dimanapun dia berada, dia selalu menjadikan referensi Tuhannya melalui kata hatinya yang selalu akrab dengan Tuhannya. Ini bahayanya kalau kata hati ini diseret keluar, maka referensinya mengalami eksteriorisasi. Ya. Sudah tidak ada lagi referensi dalam hatinya. Semua masuk di rasionya. Rasio itu aspek luar dalam diri manusia sebetulnya. Kalau rasio yang bekerja, ukurannya adalah kepentingan. Mendatangkan nggak keuntungan kalau saya bersahabat dengan ini? Enggak, ngapain bersahabat? Ada undangannya nggak usah pergi. Tapi kalau tanya hatinya, orang itu sederhana, tulus, ikhlas, kekasih Tuhan tuh. Datanglah anak tunggal kawin. Ya, memang tidak bisa memberikan apa-apa.
Selalu ada panggilan hatinya. Akhirnya dikunjungi orang itu. Itu orang arif. Tapi orang yang sudah tidak arif lagi, ya, karena pada dasarnya orang itu semuanya arif. Terutama ketika keluar dari rahim ibu itu kan. Ketika ia bayi, semua bayi itu arif. Ya, subhanallah. Disinilah yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang arif itu dia selalu memelihara sense of proportionnya. Proporsional. Apa itu proporsional? Bekerja berdasarkan takaran yang wajar dalam menjalani kehidupan. Iya. Kalau sudah kehilangan rasa proporsional seseorang itu, maka daya-dayanya itu nanti sudah tidak terkontrol. Ada saatnya kita harus santun karena itu orang tua, malah tidak santun. Ada saatnya nanti dia tidak perlu memanjakan itu karena itu nanti bahaya, malah dia memanjakan. Kenapa? Karena itu pacarnya. Lebih menghormati pacarnya ketimbang ibu kandungnya sendiri. Ini kehilangan proporsi. Jadi sense proporsi ini penting untuk mengorantuakan orang tua. Maka itu dalam bahasa agama kita ada namanya, kalau komunikasi dengan pihak atas, orang tua misalnya, itu disebut dengan dakwah atau da'a, memohon. Mohon ibu uang belanja ya, kami mau piknik. Masih ada kata mohon. Ya. Kapan seorang anak mengatakan, ibu minta uang saya mau rekreasi? Itu sudah bukan lagi bahasa doa di situ. Itu bahasa amr. Amr itu, perintah itu hanya bisa dilakukan orang tua terhadap anak. Anak terhadap orang tua itu da'a. Kalau selevel bersaudara itu diiltimas. Jadi ada 3 kan? Permintaan dari bawah ke atas namanya doa. Jadi tuntutan dari bawah ke atas doa. Tuntutan dari atas ke bawah itu disebut amr atau nahi, perintah atau larangan. Tuntutan terhadap saudara, saudara itu kan levelnya sama kan, itu namanya iltimas. Iltimas saudara, ya. Tapi kalau atas mohon, kalau bawah boleh disebut anaknya, namanya langsung. Jadi kalau anak sampai menyebut-nyebut nama bapaknya, nama ibunya sendiri, itu kebalik dunia ini. Nah, kenapa? Sudah kehilangan sense of proportion. Nah, disinilah perlunya belajar menjadi arif. Belajar menjadi arif itu tidak seperti belajar matematik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, menjadi arif ternyata tidak semudah dengan yang dibayangkan. Menjadi arif ternyata tidak seperti membalik telapak tangan. Menjadi orang arif butuh latihan panjang. Butuh shock terapi kadang-kadang. Butuh ketelatenan. Butuh istiqamah. Tidak bisa kita memimpikan sebuah kearifan dengan cara gampang, dengan cara tidak serius. Kearifan membutuhkan mujahadah, perjuangan batin. Kearifan membutuhkan niat yang sangat kuat. Kearifan membutuhkan sahabat spiritual. Maka itu saya ingin mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak memiliki sahabat spiritual bisa dipastikan hidupnya pasti gersang. Hidupnya penuh dengan kamuflase. Hidupnya tidak stabil. Makanya itu para sahabat
selalu membutuhkan Nabi. Kapan sahabat spiritual tidak muncul di dalam kehidupan kita, maka itu pertanda yang akan menjadi sahabat spiritual kita nanti setan. Setan itu akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh kita kepada Allah, maka semakin kita mengalami proses eksteriorisasi. Saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya ini. Eksteriorisasi itu tadinya kita selalu konsisten, tajam batin kita ingin konsisten pada kata hati kita sendiri. Cuek dengan lingkungan dalam pengertian tidak ingin ikut-ikutan. Karena kita mantap dengan pegangan kita di dalam batin ini. Tapi kapan lepas kita dari pusat gravitasi batin itu artinya kita juga jauh dengan Tuhan, dan itu artinya kita dekat dengan setan. Semakin jauh kita menjauhi pusat gravitasi spiritualitas kita yang paling inti, yang namanya nurani itu, kita terkecoh, referensi batin kita sudah ditinggalkan, kita lari keluar. Kita tergoda oleh akal, kita tergoda oleh nafsu. Maka akal dan nafsu itu kalau berkolaborasi, Bapak Ibu sekalian, pengaruhnya dahsyat sekali. Kita bisa keluar secara total dari batin kita sendiri. Bahayanya kalau kita mengalami proses eksteriorisasi ini, maka referensi kita itu nanti adalah akal. Semua berdasarkan akal. Ini baik, ini buruk, referensinya adalah pikiran, bukan lagi hati. Ya. Kalau akal, maka rujukannya adalah materi. Dengan demikian kita akan menjadi materialistik. Diakui atau tidak, kalau ada orang tidak mengacu kepada batinnya, semata-mata acuannya hanya logika, ya, pasti orang itu adalah cinta materi. Tergantung hidupnya kepada materi. Paling tidak pertimbangan pikirannya sangat dipengaruhi oleh kekuatan materi. Tapi kalau orang itu masih berpegang teguh kepada nuraninya, kadang-kadang materi ya memang, tapi nomor sekian. Semakin dekat kita kepada materi, itu artinya juga kita semakin dekat dengan dunia. Semakin dekat kita ke dunia, maka semakin jauh kita meninggalkan pusat gravitasi spiritual kita sendiri. Daya sedotnya batin kita yang sangat luhur itu sudah tidak kencang lagi. Kenapa? Karena kita menjadi luaran, mengalami proses exteriorization itu. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini bagaimana melakukan interiorisasi dari referensi yang sudah mengalami eksterior tadi itu. Cara yang paling efektif ialah mengkaji unsur-unsur batinnya tasawuf. Ya. Bukan filsafat yang bisa memulangkan kembali, mengembalikan referensi batin ini. Filsafat bahkan tambah menjauhkan kita dari batin ini. Kenapa? Karena filsafat itu ialah orang yang selalu mengandalkan pikiran. Apa, siapa, mengapa, untuk apa, dan seterusnya. Analitisnya sangat kencang, sehingga yang menjadi referensi di situ adalah materi. Yang tidak bisa diukur secara materi, tidak ada tempatnya di dalam filsafat. Bedanya dengan batin. Ya. Makanya itu filosof itu banyak yang kaya, sufi banyak yang miskin. Tapi kemiskinannya para sufi, kemiskinan yang disengaja.
Gampang kok menjadi kaya. Lebih gampang menjadi orang kaya ketimbang menjadi orang miskin. Miskin di sini, miskin di hadapan Allah. Al-faqir ilallah. Ya. Banyak orang miskin, tapi tidak miskin di hadapan Allah. Buktinya, dia bohongi orang, uangnya 25 juta, ngemis-ngemis. Itu al-faqir di hadapan orang, tidak fakir di hadapan Allah. Ada orang kaya, kaya raya, ya, tapi al-faqir di hadapan Allah. Orang bijak itu ialah, ya, tadi saya istilahkan dengan actionless. Actionless itu kalau ada perasaan action, berarti ada keakuan di situ. Ya kan Bapak Ibu? Aku melakukan apa? Itu action. Tapi kalau kita mengatakan dalam hati, aku tidak melakukan apapun, itu masih aku di situ. Tapi kalau keakuan kita hilang sama sekali di situ, less action, actionless di situ. Jadi aksinya itu adalah actionless, tanpa aksi. Nah, itulah orang arif yang sejati. Saya pernah membayangkan Bapak Ibu malam Jumatan, kalau kita berpikir tentang Tuhan, jangan dikira bahwa kita itu akan dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita membesarkan keakuan kita di situ kan. Selama keakuan ini membesar dalam diri kita, Tuhannya jauh. Tapi kalau kita actionless, actionless itu mirip-mirip kalau kita mengatakan kita mengalir seperti air, tidak ada daya. Itu actionless. Bagaimana ya membedakan antara silent action dan actionless ini? Kalau kita beribadah, seolah-olah yang aktif di yang action di situ adalah suasana actionless kita. Sudah enggak, aku enggak ada di situ. Di dalam perbuatan kita tidak ada aku di situ, yang ada adalah Dia. Makanya itu perbuatan itu nanti disebut dengan divine creation. Apa itu divine creation? Perbuatan Tuhan. Karena aku kan sudah tidak ada. Kalau kita ini keakuan kita sudah tidak ada, maka itu yang ada siapa? Dia kok yang maha ada itu. Jadi kalau actionless yang bekerja di situ, maka hasil kerjaannya itu nanti itu disebut dengan divine creation. Itulah yang disebut berkah. Malam Jumatan kita kan, masih ingat kan Ibu? Apa yang dimaksud berkah? Berkah ialah perbuatan yang dilakukan oleh actionless, rasa tidak melakukan apa. Bisa ditangkap kira-kira ini Bapak Ibu. Selama masih ada aku di situ, maka dia tidak ada. Tapi ketika aku sudah tidak ada, maka aku menjadi akunya dia. Maka itu sakral perbuatan itu. Jadi perbuatan sakral itu, manakala keakuan kita sudah tidak ada, mengerjakan suatu pekerjaan, maka pasti pekerjaan itu sakral. Karena pekerjaan itu sakral, maka dia berkah. Atau dibalik, karena dia berkah, maka itu dia sakral. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, kegirangan dan kesedihan, ya, saya ulangi, dua sifat bertentangan di sini. Kegirangan dan kesedihan itu membuat manusia menjadi lemah. Titik kelemahan manusia itu manakala dia sedang girang. Apa aja iya. Kalau orang sedang girang,
berarti kan dia sedang emosi tuh. Ingat bacaan kita yang dulu awal-awal, jangan mengambil keputusan ketika kita dalam keadaan emosional. Entah itu emosi karena gembira, atau entah itu emosi karena marah, atau entah itu emosi karena sedih. Karena segala perbuatan yang diambil pada saat kita sedang emosional berujung dengan penyesalan. Ya. Jadi kalau terlalu gembira ibu, bapak, jangan ada akad di situ. Iya saya sumbang sekian. Itu nyesal. Kalau nyesal pahalanya sudah kurang. Menyesal berarti tidak ikhlas kan? Jangan mengambil keputusan pada saat kita sedang marah. Maka itu seorang hakim tidak boleh memutuskan persoalan ketika dia sedang marah. Ingat Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali itu berapa kali itu yang musuhnya itu siapa musuhnya Ali waktu itu? Pokoknya keluarga Abi Sufyan lah, keluarga Muawiyah. Dia sampai ujung pedangnya itu mengenai ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya itu putus, tapi enggak tahu, mungkin tidak sampai terluka perutnya. Akhirnya celananya Ali itu melorot. Bagi orang sahabat, ya kelihatan aurat itu aib besar. Dia sarungkan pedangnya, baru lari mundur. Padahal tadi itu sudah bisa dikalahkan. Kenapa tidak melawan? Padahal kamu dipermalukan. Saya takut jangan sampai saya membunuh orang itu lantaran karena didorong oleh rasa malu. Saya melakukan pekerjaan perang itu lillahi ta'ala. Cerita lain, diludahi mukanya, bau tuh, lari mundur juga. Kenapa? Saya takut jangan sampai saya bunuh dia didorong oleh karena rasa marah saya diludahi, bukan lillahi ta'ala lagi. Nah, kita kadang-kadang kebalikannya kan. Keputusan itu diambil pada saat menunggu puncak-puncak emosi. Ya. Bahkan kadang-kadang menunggu dirinya mencapai puncak emosi baru melakukan pemberian. Kalau saya berikan sekarang ini, saya tidak emosi, ya paling dapat 1 juta. Tapi nanti kalau dipancing dengan ceramah segala macam, apalagi sampai nangis-nangis, dunia ini tinggal besok kita mau tinggalkan, itu bisa naik 10 juta. Oh, itu positif atau enggak? Positif negatifnya diukur lillahi ta'ala itu. Kalau dia meningkatkan bantuannya karena dia emosi, ingat tadi, perbuatan yang divine, yang divine creation itu adalah perbuatan yang tidak disadari bahwa yang melakukan itu adalah aku. Tapi bukan berarti kita mabuk, bukan berarti kita tidak sadar di situ. Justru karena puncak kesadaran itu membuat kita itu dekat dengan Tuhan. Ada orang yang tidak sadar karena mabuk, narkoba kan. Jadi beda-beda sedikit itu antara orang yang puncak tasawuf itu dan puncak narkoba itu. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kesedihan dan kegirangan itu titik-titik kelemahan manusia. Selama konflik menguasai diri sendiri, selama itu pula kebebasan akan jauh dari kita. Siapa orang yang sering mengalami konflik batin, konflik batinnya dengan tetangga, walaupun mulutnya bagus, tapi saya nggak senang dengan tetangga itu begitu itu. Saya nggak senang terhadap suami saya yang begitu atau seperti itu. Saya nggak senang anak ini. Semua tidak senang. Ya. Orang yang didominasi perasaan tidak senang dalam hatinya tidak pernah mencapai kebebasan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah membenci
dan tidak ada ruang benci pada siapapun juga. Kalau suaminya melakukan salah-salah sedikit, juga besar-besar sedikit, nggak apa-apa, saya maafkan. Bukan suami saya kalau dia tidak menyakiti saya. Bukan suami saya kalau dia tidak menjengkelkan saya. Tapi saya sudah mempan. Saya nggak jengkel lagi. Nah, ada tuh perasaan seperti itu. Atau sebaliknya juga. Bukan istri saya kalau nggak begitu. Ya, maka itu saya harus memaafkan. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan, biarin aja. Yang penting saya baik. Toh nanti di akhirat itu nafsi. Kalau hemat saya, itu juga tidak bertanggung jawab. Mau masuk surga sendirian. Padahal yang kita idealnya itu adalah, ya berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Makanya itu, jika ingin berjamaah masuk dalam surga, makan berjamaah, ngaji berjamaah, kerja bakti berjamaah, cuci piring berjamaah, cuci pakaian berjamaah, ya pergi rekreasi berjamaah, salat berjamaah. Ya. Kemudian kekacauan pikiran Bapak Ibu. Kekacauan pikiran kita itu suka muncul kan. Saya lagi kacau nih. Kenapa kita kacau pikirannya? Karena kita sulit menjembatani sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Yang saya inginkan seperti ini, tapi kalau yang menjadi kenyataan seperti itu. Atau kita menghendaki sesuatu, tetapi berkonflik satu sama lain. Saya bingung menghadapi anak saya ini. Berantem melulu. Ya. Resepnya untuk mengobati kekacauan pikiran ini ialah, atau begini jawabannya, penyebabnya kita kacau pikirannya itu hanya lantaran kita tidak bisa memahami dasar alasan perbedaan pertengkaran anak tadi itu. Kalau kita mau merunut bahwa kakaknya memang ini suka usil, sedangkan si adeknya ini memang suka heboh gitu, akhirnya itu akan berkurang perasaan kacauan ini, kekacauan pikiran ini. Jadi jangan memusuhi kekacauan dalam berpikir, tapi tenang, runut apa penyebab kekacauan pikiran itu. Yang bisa membuat kacau pikiran kita itu, karyawan itu misalnya tidak akur, satu yang mau ke sana, satu yang mau ke sini. Ya. Kacau pikiran ini. Bapak mertua, ibu mertua dan sebagainya ini mau ikut cawe-cawe mengurus urusan privat kita berdua. Nah, cara mengobati jangan memusuhi mertua, jangan memusuhi anaknya, atau jangan memusuhi siapapun. Runut persoalannya. Pantas ibu mertua atau bapak mertua saya begitu karena memang historical backgroundnya, hidupnya adalah seperti ini. Wajar seperti itu. Menaruh rasa wajar terhadap orang yang tadinya kita salah pahami itu sudah mengurai persoalan di dalam diri kita sendiri. Jadi saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, seluruh problem itu sesungguhnya disebabkan oleh keakuan kita di sini. Orang yang arif tidak pernah menunjuk dia yang salah, itu yang salah. Orang yang arif itu selalu memulangkan pada dirinya sendiri. Kalau saya tidak bisa memperbaiki mereka, maka diriku yang harus menyesuaikan dengan mereka dalam pengertian, saya harus menerima apa adanya. Itu lukisan-lukisan Tuhan yang maha indah. Jadi kekacauan dalam rumah tangga itu, lukisan rumah tangga saya itu kalau diformulasikan dalam bentuk lukisan pasti dia sangat indah. Kenapa indah? Karena ada warna-warna kontrasnya, merah, kuning, jingga dan seterusnya. Tetangga saya akur, tidak pernah berantem, tidak ada sedikit pun persoalan. Itu kalau diformulasikan dalam tulisan, pasti tulisannya jelek. Kenapa? Warna putih, dari jauh nggak ada tulisannya, nggak ada warnanya tuh. Jadi
segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, itu bisa kita maafkan diri kita sendiri dengan mengatakan itu lukisan indah Tuhan. Segala sesuatu yang menakjubkan, di sana akur, damai, tidak pernah ada persoalan, kita katakan alhamdulillah, lukisan saya baik, lukisan tetangga monoton begitu ya, masa putih melulu ya. Tapi juga jangan yang putih dirusak lagi, dibikin warna. Enggak, kata Pak Nasar, enggak bagus lukisan. Ayo kita berantem mah. Jadi berantem di situ itu bukan di order. Jadi kalau seperti itu bukan itu seperti itu maksudnya. Jadi orang yang arif Bapak Ibu selalu tersenyum, tidak pernah marah. Kenapa harus marah? Kita sudah berusaha untuk memperbaikinya, tidak mau. Udahlah, kita terima, kita tatap dia lukisan yang baik. Inilah lukisan kehidupan saya. Tapi kok kenapa harus menjadi saya kena dampaknya seperti ini? Kenapa bukan pada orang lain? Kenapa saya? Saya harus bersyukur karena Tuhan memilih aku sebagai contoh. Tidak gampang Tuhan menjadikan orang itu sebagai contoh yang kontras dalam kehidupan ini. Ya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, orang arif itu semua orang prihatin, tapi yang bersangkutannya tersenyum. Seperti orang mati kan. Orang yang arif itu kalau meninggal, semua orang menangis, tapi dia sendiri tersenyum. Ya. Kenapa kita pada menangisi mereka, dia yang bersangkutan itu? Karena kita akan ketinggalan kehilangan sahabat spiritual. Tapi kenapa dia tersenyum? Dia melihat rumah masa depannya di akhirat. Alhamdulillah, ternyata nggak ada apa-apanya Pondok Indah, Menteng. Ini lebih dahsyat ini. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan malam Jumat. Apakah surga tidak bisa diundang lebih awal? Mestikah surga itu hanya selalu di akhirat sana? Kapan? Mestikah hanya harus di akhirat baru kita bisa menyaksikan Tuhan? Tidak bisakah dipercepat Tuhan itu bisa kita saksikan di dunia? Bagi arifin, sufi, tidak lagi banyak bedanya antara dunia dan akhirat. Yang punya dunia itu siapa? Yang punya akhirat itu siapa? Malaikat itu enggak ada bedanya dunia dan di akhirat, ya kan? Malaikat itu enggak ada bedanya surga dan neraka. Coba lihat. Malaikat penjaga neraka. Tempatnya di mana? Yang tenggelam di lautan api neraka itu dicongkel lagi ke atas. Tinggalnya di mana malaikat penjaga neraka itu? Apakah kemakan neraka? Sipir penjara, tinggalnya di mana? Apakah tersiksa seperti yang di penjara? Enggak. Ada orang yang bahagia, dipromosi sebagai apa? Kepala penjara. Tapi di dalam penjara itu orang semua takut masuk di situ. Nah, kalau orang sudah arif, sudah enggak ada bedanya menjadi sipir dan menjadi narapidana. Jadi kesedihan dan kegembiraan dikendalikan dari sini. Kenapa harus susah? Di style dari sini. Biarkan orang lain susah, tapi kami tidak perlu susah. Wah, orang sudah seperti ini, itu sudah meminjam perasaan Tuhan di dalam merasa. Sudah nggak ada cacatnya, semua orang baik diampuni, meminjam mata Tuhan untuk melihat. Anak-anak ribut padahal kita mau mengaji di sini, nggak apa-apa. Dia meminjam telinga Tuhan untuk mendengarkan. Tuhan tidak pernah merespon spontanitas apa yang dia saksikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak emosional kayak kita kan gitu. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, berarti sudah menjadi orang arif itu
identifikasi dirinya dengan Asmaul Husna, sudah hampir sama, dekat sekali. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Ya, semoga Allah membuat jiwa kita tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban-beban batin kita yang selama ini muncul, dan dengan demikian semoga kita panjang umur, disembuhkan penyakit yang mengidap di dalam diri kita ini melalui kenyamanan, ketenangan batin yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Dan insyaallah sampai jumpa pada pengajian tasawuf kita pada hari Kamis malam Jumat yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama NU Tanfi